Pernah nggak sih kamu ngerasa pusing banget pas harus bikin keputusan gede? Kayak milih jurusan, atau nerima tawaran kerja, atau bahkan pindah kota gitu. Rasa takut salah langkah tuh wajar banget. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar rahasia dari buku keren judulnya Decisive, karya Chip dan Dan Heath. Buku ini, wah isinya tuh strategi jitu biar kita semua bisa ngambil keputusan yang lebih mantap. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita lihat dulu kenapa sih kita sering nyesal sama keputusan kita. Terus, kita kenalan sama 3 musuh utama dalam mengambil keputusan. Abis itu kita bakal belajar senjata rahasianya, namanya framework WAR, dan gimana cara pakainya. Dan terakhir, pastinya, rangkuman, biar kamu bisa jadi jagoan ngambil keputusan. Siap? Yuk, mulai! Coba deh, jujur sama diri sendiri. Kita semua pasti pernah kan nyesel sama sebuah keputusan. Pertanyaannya tuh simple, kenapa ya kita sering banget ngerasa salah pilih? Apalagi buat hal-hal yang penting banget buat hidup kita. Nah ini nih, mungkin ini pertanyaan yang lagi bikin kamu galau sekarang. Mau kerja apa ya nanti? Milih karir tuh salah satu keputusan paling gede dalam hidup loh. Dan tekanannya wah luar biasa. Atau mungkin yang ini, Hagis ini lanjut kuliah di mana ya? Milih kampus, milih jurusan, itu kan nentuin banget arah hidup kita buat beberapa tahun ke depan. Dan kalau sampai salah pilih, aduh, rasa nyeselnya itu bisa ngebekas banget. Dan ternyata rasa nyesel ini bukan cuma perasaan doang loh. Ini ada datanya. Coba lihat angka ini, 44%. Ini adalah persentase pengacara, ya pengacara yang udah susah payah sekolah hukum, lulus ujian yang super sulit, yang ternyata bilang gak akan merekomendasikan profesinya ke anak-anak muda. Gila kan? Hampir setengahnya. Jadi, penyesalan itu nyata banget. Dan ini nggak cuma terjadi di dunia hukum. Ada studi lain di Philadelphia yang nemuin kalau para guru di sana, kemungkinannya untuk drop out dari sistem sekolah itu 2 kali lipat lebih gede daripada murid-muridnya sendiri. Ini bukti kalau masalah salah pilih ini tuh ada di mana-mana, di banyak banget profesi. Terus, biang keladinya apa dong? Nah, di buku Decisive ini, Chip dan Dan Heath nemuin ada 3 musuh utama. 3 jebakan pikiran yang sering banget bikin kita salah langkah. Apa aja tuh 3 musuh itu? Nomor 1, pilihan yang kita punya terlalu sempit. Nomor 2, kita gampang banget kebawa emosi jangka pendek. Dan yang ketiga, kita ini seringnya terlalu percaya diri alias overconfident. Yuk kita bedah satu-satu. Oke, musuh pertama, pilihan yang terlalu sempit. Kita tuh sering banget kejebak dalam pilihan ini atau itu. Sebuah studi nemuin, di perusahaan-perusahaan gede, hampir 70% keputusan itu cuma mempertimbangkan satu alternatif doang. Dan hasilnya, lebih dari setengahnya gagal. Kita mikirnya cuma pilih A atau B ya, padahal bisa jadi ada pilihan C, D, atau E yang jauh lebih bagus, tapi nggak kepikiran sama sekali. Sekarang musuh ketiga, terlalu percaya diri. Nah ini biangnya nih, namanya confirmation bias. Ini tuh kecenderungan otak kita buat nyari bukti yang dukung apa yang udah kita percaya dan cuek aja sama bukti yang berlawanan. Seberapa parah efeknya? Coba bayangin, ada studi yang nunjukin bahkan saat dokter ngerasa yakin 100% sama diagnosisnya, mereka itu ternyata salah di 40% kasus. 40% loh, itu gede banget. Oke, cukup ngomongin masalahnya. Sekarang, solusinya gimana? Tenang, buku ini ngasih kita sebuah framework, sebuah senjata rahasia yang simple, gampang diinget, tapi ampuh banget buat ngelawan 3 musuh tadi. Dan namanya adalah WAR. War. Yap, kayak kata perang. Karena kita bakal nyatain perang sama keputusan-keputusan yang jelek. Jadi, WAR ini singkatan dari apa? W itu untuk widen your options, alias perluas pilihan kamu. A itu untuk attain distance from emotion, artinya ambil jarak dari emosi. Dan R yang terakhir adalah reality test your assumptions. Gampangnya, uji asumsi kamu di dunia nyata. Nah, ini dia bagian paling serunya. Gimana cara pakainya? Kita bakal bahas 3 teknik super praktis dari framework WR ini yang bisa langsung kamu coba. Oke, yang pertama, buat widen your options atau memperluas pilihan. Coba deh pakai teknik yang namanya vanishing options test. Bayangin gini, ada jin jahat datang terus puff, semua pilihan yang lagi kamu pertimbangin sekarang hilang semua, musnah. Nah sekarang, apa yang bakal kamu lakuin? Pertanyaan iseng ini justru maksa otak kita jadi kreatif dan nyari jalan keluar lain yang gak kepikiran sebelumnya. Contoh nyatanya nih,
Ada seorang direktur namanya Margaret Sanders. Dia pusing banget mikirin satu karyawannya, si Ana. Pilihannya di kepala dia cuma dua. Pecat Ana atau pertahanin Ana. Bener-bener ini atau itu. Tapi pas dia coba pakai vanishing options test, bayangin kalau dia nggak bisa pecat dan nggak bisa pertahanin Ana, tiba-tiba solusinya jadi kreatif banget. Dia bisa aja mindahin anak ke bagian lain, atau minta staff lain gantian jaga di depan, atau bahkan rekrut anak magang. Tuh kan, masalahnya selesai dan nggak ada yang perlu dipecat. Lanjut ke yang A, attain distance, atau ambil jarak dari emosi. Ini ada trik psikologis yang simple tapi ampuh banget. Coba tanya ke diri kamu sendiri pertanyaan ini. Kalau sahabat gue ada di posisi ini, gue bakal ngasih saran apa ya ke dia? Dan anehnya, cara ini tuh berhasil banget. Ada studi yang minta mahasiswa milih, mau kerjaan bergengsi tapi nggak bikin happy, atau kerjaan yang bikin happy tapi gajinya lebih kecil. Pas milih buat diri sendiri, 66% milih kerjaan yang bikin happy. Tapi, pas disuruh ngasih saran buat sahabatnya, angkanya loncat jadi 83%. Kok bisa? Karena pas kita ngasih saran ke orang lain, kita tiba-tiba jadi lebih bijak, lebih fokus ke hal-hal yang beneran penting dalam jangka panjang. Oke, dan yang terakhir dari WAR, yaitu reality test, uji di dunia nyata. Ini mungkin langkah yang paling krusial. Gini deh, analoginya kayak mau beli mobil. Kamu udah riset, udah bandingin sana-sini, udah yakin banget ini mobil yang pas. Pertanyaannya, apa kamu bakal langsung bayar tanpa test drive dulu? Nggak mungkin kan? Nah, prinsip yang sama persis berlaku buat keputusan-keputusan gede dalam hidup. Jangan cuma asumsi di kepala doang, coba dulu. Icipin dulu dalam skala kecil. Misalnya, sebelum mutusin mau masuk sekolah hukum, coba deh magang dulu di kantor pengacara. Atau, sebelum yakin mau pindah ke kota baru, coba sewa tempat di sana selama 2 minggu, rasain beneran gimana hidup di sana sehari-hari. Oke, jadi itu dia inti dari framework WOR. Keren kan? Sekarang ayo kita rangkum poin-poin kuncinya biar bener-bener nempel dan kamu siap jadi pengambil keputusan yang jauh lebih hebat. Jadi, ingat ya, 3 senjata andalan kamu. Buat W, widen, keluarin jin jahat dengan vanishing options test. Buat A, attain, tanya ke diri sendiri, apa saran buat sahabat gue? Dan buat R, reality test. Jangan lupa test drive dulu pilihan kamu dengan uji coba skala kecil. Simpel kan? Dengan 3 senjata ini di tangan, kamu sekarang jauh lebih siap. Jadi pertanyaannya bukan lagi, gimana ya cara ngambil keputusan yang benar, tapi keputusan besar apa yang siap kamu hadapi dan taklukkan selanjutnya pakai framework ini?